Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 mata kuliah metodologi penelitian pendidikan yang beranggotakan 1. Syekha Hikmah, 2. Rizkiatus Salamah, 3. Nilasari, 4. Amelia Arina Mahmudah, 5. Alfiatus Syarifah, dan yang terakhir Lili Zubaidatul. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Metodologi Penelitian Kualitatif. Pengertian penelitian kualitatif. Penelitian di dalam bahasa Inggris disebut dengan research. Jika dilihat dari susunan katanya, terdiri atas 2 suku kata, yakni re yang berarti melakukan kembali atau pengulangan, dan search yang berarti melihat, mengamati, atau mencari. Sehingga, research dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan pemahaman baru yang lebih kompleks, lebih mendetail, dan lebih komprehensif dari suatu hal yang diteliti. Terdapat 4 kata kunci yang perlu diperhatikan di dalam penelitian, yaitu cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan. Yang pertama, cara ilmiah. Cara ilmiah ini berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yakni rasional, empiris, dan sistematis. Yang kedua, data. Data yang diperoleh melalui penelitian itu adalah data yang empiris atau teramati yang mempunyai kriteria tertentu yakni valid. Yang ketiga dan keempat adalah tujuan dan kegunaan. Secara umum, tujuan penelitian itu ada 3 macam, yakni bersifat temuan, pembuktian, dan pengembangan. Tujuan dan kegunaan dari penelitian yang pertama adalah penemuan. Artinya, data yang diperoleh dari penelitian itu adalah data yang betul-betul baru yang sebelumnya belum pernah diketahui. Yang kedua, sebagai pembuktian. Artinya, data yang diperoleh itu digunakan untuk membuktikan adanya keraguan terhadap informasi atau pengetahuan tertentu. Yang ketiga, sebagai pengembangan. Artinya, memperdalam dan memperluas pengetahuan yang telah ada. Jadi, pengertian dari penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive, artinya teknik pengambilan sampelnya dengan pertimbangan tertentu, dan snowball, artinya teknik pengambilan sampel sumber data yang pada awalnya jumlahnya sedikit, lama-lama akan menjadi besar. Teknik pengumpulan dengan triangulasi atau gabungan. Analisis datanya bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif ini lebih menekankan kepada makna daripada generalisasi. Tujuan dan latar belakang penelitian kualitatif. Penentuan tujuan itu harus jelas sejak awal sebelum memulai penelitian, yang mana tujuan penelitian itu selalu berkaitan erat dengan jenis penelitian tersebut. Tujuan penelitian kualitatif itu sangat bervariasi tergantung dengan tujuannya, sehingga kriterianya pun juga berbeda. Terkait dengan tujuannya, penelitian kualitatif itu terdiri dari beberapa jenis, yaitu 1. Penelitian yang dibuat untuk kepentingan penelitian itu sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman atau memperbaharui teori yang ada. Kedua, kepentingan evaluasi. Penelitian ini bertujuan untuk melihat efektif tidaknya suatu program atau kebijakan. Yang ketiga, penyelesaian disertasi atau kepentingan pribadi. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gagasan-gagasan penting yang menjadi minat dan perhatian pembaca, yaitu antara promotor dan penguji. Yang keempat, penelitian ini dibuat hanya untuk kepentingan pribadi atau personal inquiry. Penelitian ini bertujuan untuk memenuhi keinginan diri sendiri dalam memahami permasalahan tertentu, dengan memperkaya diri sendiri dan untuk memperluas pengetahuannya sendiri.
Melalui kegiatan penelitian tersebut, peneliti memiliki kepuasan tersendiri atau bisa disebut dengan personal satisfaction dan juga memperoleh penghargaan internalnya sendiri atau bisa disebut internal reward-nya sendiri. Secara mendasar, penelitian kualitatif itu mempunyai dua tujuan, yaitu menggambarkan dan mengungkapkan, to describe and explore, dan menggambarkan dan menjelaskan, to describe and explain. Sedangkan menurut Nasution, pada tahun 2003, penggunaan pendekatan kualitatif itu berfungsi untuk menghasilkan ground theory, yaitu untuk mengembangkan teori tentang keinginan terhadap suatu fenomena. Hal tersebut kemudian diperkuat oleh Moleong pada tahun 2011 yang menyatakan bahwa tujuan penelitian kualitatif yaitu menjelaskan, meramalkan, dan mengontrol fenomena melalui pengumpulan data terfokus dari data numerik. Seorang ilmuwan adalah seorang peneliti. Seorang peneliti belum tentu seorang ilmuwan, tetapi seorang ilmuwan pada dasarnya adalah seorang peneliti, karena kualitas seorang ilmuwan itu ditentukan oleh kualitas dan kuantitas penelitiannya. Penelitian kualitatif sendiri itu melibatkan berbagai penggunaan dan pengumpulan bahan empiris seperti studi kasus, pengalaman pribadi, introspeksi, riwayat hidup, wawancara, pengamatan, teks sejarah, interaksional, dan visual yang menggambarkan momen rutin dan problematis serta maknanya dalam kehidupan individual dan kolektif. Dalam penelitian kualitatif, peneliti itu mengumpulkan data melalui observasi dan wawancara. Data yang diperoleh pun juga bersifat soft data, karena data penelitian kualitatif itu masih bisa mengalami perubahan. Adapun latar belakang penelitian itu dibuat melalui beberapa tahapan. Pertama, tahap persiapan latar belakang yang harus tersusun dengan baik dan rapi yang membutuhkan persiapan yang matang. Itu dimulai dari laporan hasil penelitian terkini, misalnya dari Riskesdas, STKI, jurnal hasil penelitian, buku teks yang relevan dengan masalah penelitian, dan dokumen lainnya yang relevan. Yang kedua, tahap penyusunan. Urutan penyusunan latar belakang itu mengikuti kerangka, penyebab, masalah, dampak. Susunan kerangka tersebut pun tidak ada standarnya, jadi tergantung dari penelitinya sendiri. Yang ketiga itu tahap penyuntingan yang dilakukan sebelum melakukan editing. Baik, saya akan menjelaskan mengenai karakteristik penelitian kualitatif. Setiap peneliti kualitatif wajib memahami karakteristik metodologi yang digunakannya, karena secara jelas mewarnai setiap langkah kegiatan dalam proses pelaksanaan penelitian yang membedakannya dengan pelaksanaan penelitian kuantitatif. Ketidakpahaman peneliti terhadap karakteristik metodologi penelitian kualitatif dapat berakibat terhadap rendahnya kualitas penelitian yang dilakukan dan keterpercayaan hasil penelitian yang diperoleh. Selain itu, dapat menyebabkan terjadinya kesesatan dalam berpikir secara konseptual dan kerancauan dalam pemilihan bentuk-bentuk teknis dalam proses pelaksanaan penelitian. Menurut Arikunto, karakteristik penelitian kualitatif sebagai berikut. Yang pertama, berpola pikir induktif. Maksudnya, metode ini dipakai untuk memperoleh grounded theory, yaitu teori yang berasal dari data dan bukan berasal dari hipotesis. Dengan demikian, penelitiannya bersifat generating theory. Yang kedua, mengutamakan dan menghargai persepsi atau pendapat dari partisipan atau narasumber. Minat peneliti banyak tercurah pada persepsi dan makna dari partisipan yang meliputi jati diri, tindakan, interaksi sosialnya, aspek yang berpengaruh, serta interaksi tindakan. Yang ketiga, rancangan penelitian bersifat alami atau natural, sehingga tidak mempergunakan rancangan penelitian yang bersifat baku, seperti pada penelitian kuantitatif. Yang keempat, peneliti kualitatif bertujuan untuk memahami, mencari makna di balik data, menemukan kebenaran, baik kebenaran empiris, logis, dan teoritis.
Yang kelima yaitu subjek yang diteliti. Data yang dikumpulkan, sumber data yang diperlukan, dan alat pengumpulan data bisa berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan. Yang keenam, pengumpulan data dilakukan berdasarkan fenomenologis, yakni memahami secara mendalam gejala atau fenomenologis. Yang ketujuh, mengutamakan proses dibandingkan hasil. Penelitian kualitatif lebih berfokus pada munculnya gejala. Dengan kata lain, peneliti tidak mencari jawaban atas pertanyaan apa, namun mengapa. Yang kedelapan, peneliti berfungsi sebagai instrumen atau alat data, sehingga tidak terpisahkan dengan kegiatan yang diteliti. Peneliti terlibat langsung dalam penelitian tersebut, baik dalam hal pengumpulan data, melalui wawancara, atau observasi. Yang kesembilan, analisis data dapat dilakukan selama proses berlangsung dan setelah berlangsung. Yang kesepuluh, hasil penelitian berupa paparan dan penafsiran pada waktu serta situasi tertentu. Dan yang terakhir, penelitian kualitatif disebut juga penelitian alamiah atau naturalistik, bahwa data diperoleh dengan cara berada di tempat di mana penelitian itu akan dibuat. Data tersebut ditemukan secara langsung dari tangan pertama. Untuk poin D, yaitu langkah-langkah penelitian kualitatif. Secara umum, tahap-tahap penelitian kualitatif terdiri atas 3, yaitu tahap pralapangan, tahap pekerjaan lapangan, dan tahap analisis data. Yang pertama yaitu tahap pralapangan, terdiri dari kegiatan A. Menyusun rancangan. Rancangan suatu penelitian kualitatif paling tidak berisi kegiatan merumuskan permasalahan, mencari teori yang relevan, memilih lokasi penelitian, menentukan jadwal penelitian, memilih alat penelitian, merancang pengumpulan data, merancang analisis data, merancang dan menyiapkan perlengkapan yang diperlukan dalam penelitian, dan merancang pengecekan kebenaran data. Kegiatan selanjutnya yang B yaitu memilih lapangan. Sesuai dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian, maka dipilih lokasi penelitian yang digunakan sebagai sumber data. Untuk kegiatan selanjutnya C yaitu mengurus perizinan. Peneliti terlebih dahulu melaporkan dan memohon izin kepada pimpinan yang ada di lokasi penelitian dengan disertai surat izin penelitian yang selanjutnya mengutarakan maksud dan tujuan peneliti, sekaligus memohon izin sebagai tanda bahwa peneliti benar-benar melakukan penelitian. Untuk kegiatan selanjutnya yaitu menjajaki dan menilai keadaan. Setelah kelengkapan administrasi diperoleh sebagai bekal legalisasi kegiatan peneliti, maka hal yang sangat diperlukan dilakukan adalah proses penjajakan lapangan dan sosialisasi diri dengan keadaan. Karena penelitilah yang menjadi alat utamanya, maka peneliti yang akan menentukan apakah lapangan merasa terganggu atau tidak dengan keberadaannya. Selanjutnya yaitu memilih dan memanfaatkan informan. Informan adalah orang yang ada pada latar penelitian. Fungsinya sebagai orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Untuk kegiatan yang F yaitu menyiapkan instrumen. Teknik yang dapat digunakan peneliti untuk mengumpulkan data yaitu ada teknik observasi, wawancara, studi dokumentasi, atau kuesioner. Kegiatan yang terakhir yaitu persoalan etika dalam lapangan. Persoalan etika akan muncul apabila peneliti tidak menghormati, mematuhi, dan mengindahkan nilai-nilai masyarakat dan pribadi yang ada. Dalam menghadapi persoalan tersebut, peneliti hendaknya mempersiapkan diri baik secara fisik, psikologis, maupun mental. Tahap yang kedua yaitu ada tahap pekerjaan lapangan, terdiri dari dua kegiatan. Yang pertama yaitu memahami dan memasuki lapangan, yang kedua ada pengumpulan data. Dalam rangka kepentingan pengumpulan data, teknik yang digunakan berupa kegiatan yang pertama ada observasi. Observasi merupakan teknik pengumpulan data di mana peneliti melihat atau mengamati secara langsung untuk mendapatkan informasi yang jelas dalam menjawab permasalahan. Yang kedua ada teknik wawancara. Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Cara peneliti melakukan wawancara yaitu yang pertama membuat kesepakatan waktu wawancara agar tidak mengganggu aktivitas informan. Yang kedua, mendatangi informan pada waktu yang telah ditentukan. Dan yang ketiga, secara face-to-face mengajukan beberapa pernyataan yang berkaitan dengan objek penelitian.
Teknik yang selanjutnya ada teknik studi dokumentasi. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Peneliti memilih teknik dokumentasi dengan alasan karena teknik dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga dalam pengumpulan data, penelitian akan memperoleh suatu data yang lengkap, sah, dan bukan berdasarkan perkiraan. Teknik yang terakhir yaitu ada teknik kuesioner. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pernyataan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab. Tahap yang terakhir yaitu ada tahap analisis data, terdiri dari kegiatan A. Reduksi data. Data yang diperoleh ditulis dalam bentuk laporan atau data yang terperinci. Laporan yang disusun berdasarkan data yang diperoleh, kemudian direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, dan difokuskan pada hal-hal yang penting. Yang B ada display data. Data yang diperoleh dikategorikan menurut pokok permasalahan dan dibuat dalam bentuk matriks, sehingga memudahkan peneliti untuk melihat pola-pola hubungan satu data dengan data lainnya. Yang C ada analisis. Data yang diperoleh melalui teknik pengumpulan data yang digunakan, kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik kuantitatif dan kualitatif. Pada prinsipnya, analisis data kualitatif dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data agar memberikan gambaran yang jelas tentang hal-hal yang terjadi di lapangan. Yang D yaitu mengambil kesimpulan dan verifikasi. Dari kegiatan-kegiatan sebelumnya, langkah selanjutnya adalah menyimpulkan dan melakukan verifikasi atas data-data yang sudah diproses atau ditransfer ke dalam bentuk-bentuk yang sesuai dengan pola pemecahan permasalahan yang dilakukan. Yang E ada meningkatkan keabsahan. Pemeriksaan terhadap keabsahan data dalam penelitian dapat menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Cara peneliti menggunakan teknik triangulasi dengan teori adalah yang pertama, mencari teori yang relevan dengan hasil penelitian dari berbagai sumber buku, jurnal, dan karya ilmiah. Yang kedua, membandingkan dan menyesuaikan hasil penelitian dengan teori yang didapat. Dan yang ketiga, menyimpulkan hasil perbandingan dan penyesuaian antara hasil peneliti dengan teori yang didapat. Yang terakhir ada narasi hasil. Dalam menarasikan data kualitatif, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, menentukan bentuk atau form yang akan digunakan dalam menarasikan data. Kedua, hubungkan bagaimana hasil yang berbentuk narasi itu menunjukkan tipe atau bentuk keluaran yang sudah didesain sebelumnya. Dan yang ketiga, jelaskan bagaimana keluaran yang berupa narasi itu mengoperasikan antara teori dan literasi lainnya yang mendukung topik. Jenis penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif. Yang pertama, fenomenologis, yakni penelitian yang menjelaskan fenomena pengalaman yang didasari secara sadar pada beberapa individu. Penelitian ini dikembangkan dari filsafat fenomenologi dengan tujuan untuk melakukan pemahaman respon terhadap keberadaan individu dalam masyarakat serta pengalaman yang dipahami dalam menjalankan interaksi dengan sesama. Yang kedua, pendekatan grounded theory. Penelitian yang menggunakan teknik induktif menekankan pada upaya observasi, partisipasi, dan mengembangkan hubungan intuitif antar variabel yang diteliti. Yang ketiga, etnografi, yakni penelitian dikembangkan dari disiplin antropologi, digunakan untuk menginvestigasi suatu budaya melalui studi mendalam. Penelitian ini berupaya memaparkan kehidupan individu atau kelompok individu dalam kesehariannya. Penelitian etnografi akan berupaya mengumpulkan data secara sistematis dan holistik. Hasil penelitian dapat menjelaskan perbedaan budaya. Yang keempat, pendekatan historis, yakni penelitian yang mengkonstruksi kondisi masa lalu secara sistematis, objektif, dan akurat.
Penelitian ini kadang digunakan untuk membuktikan hipotesis tertentu. Data penelitian historis diperoleh dari mendeskripsikan catatan atau jenis laporan variabel lainnya. Hasil penelitian berupa naratif deskriptif atau analisis terhadap peristiwa masa lampau. Yang kelima, pendekatan studi kasus. Sering disebut sebagai penelitian lapangan, digunakan untuk mempelajari secara intensif tentang interaksi lingkungan, posisi, serta keadaan lapangan suatu unit penelitian secara apa adanya. Subjek penelitian bisa berupa individu, masyarakat, atau institusi. Objek penelitian relatif kecil, tapi fokus dan variabel yang diteliti cukup luas. Yang keenam, inquiry filosofi. Penelitian ini menggunakan analisis intelektual untuk memperjelas makna, menjadikan nilai-nilai menjadi nyata, mengidentifikasi etika, dan bahkan studi tentang hakikat ilmu. Penelitian ini berdasarkan atas isu atau ide dari semua perspektif literatur. Yang ketujuh, pendekatan konstruksionistik, yakni penelitian bertujuan untuk memahami makna yang dikonstruksi oleh individu difenomenakan dalam kejadian, gejala yang timbul atau interaksi dalam kehidupan. Penelitian ini mengkaji masuk ke dalam makna yang terkonstruksi dalam diri individu yang kemudian digejalakan dalam bentuk fenomena. Yang kedelapan, pendekatan heuristik. Penelitian yang menggunakan pendekatan ini adalah ilmu psikologi humanistik. Fokus kajian pada permasalahan utama tentang bagaimana pengalaman setiap orang dalam berbagai fenomena. Pendekatan ini ditujukan pada pengamatan terhadap tindakan manusia secara perorangan dalam suatu kehidupan masyarakat. Yang kesembilan, pendekatan etnometodologi. Penelitian ini mengarah pada kajian fokus tentang kenyataan, bagaimana individu memahami berbagai aktivitas kehidupan setiap hari dalam suatu kelompok masyarakat. Kajiannya mengarah pada kelompok, institusi, atau organisasi sosial. Etnometodologi adalah studi tentang orang-orang guna menciptakan keteraturan sosial. Yang ke-10, pendekatan interakasi simbolik. Pendekatan ini didasari dengan teori disiplin ilmu sosiologi dan psikologi sosial. Kajian terpusat pada pertanyaan bagaimana seperangkat simbol dan dipahami secara bersama terhadap makna simbol yang menampakkan diri dalam kehidupan anggota masyarakat atau kelompok. Pendekatan ini lebih kepada pengamatan terhadap tingkah laku manusia secara individu dalam lingkungan kehidupan, baik manusia atau alam sekitar terhadap berbagai simbol yang ada. Yang terakhir, pendekatan hermeneutik. Kajian penelitian mengarah pada permasalahan suatu kondisi tertentu yang menyebabkan manusia bertindak untuk menghasilkan sesuai dan menginterpretasikan makna dari tindakan. Pada kondisi apapun, tindakan manusia menghasilkan sesuatu dan bagaimana hasil tindakan tersebut dimungkinkan untuk diinterpretasikan maknanya. Baik, saya di sini akan menjelaskan poin terakhir, yaitu kelebihan dan kekurangan penelitian kualitatif. Sama seperti metode penelitian lainnya, penelitian kualitatif juga memiliki beberapa kelebihan dan kekurangannya sendiri. Adapun kelebihan dari metode kualitatif antara lain, peneliti dapat menggali data lebih mendalam. Yang kedua, tingkat kesalahan interpretasi lebih kecil karena pengamatan dilakukan secara mendalam. Yang ketiga, waktu yang digunakan dapat disesuaikan dengan sasaran penelitian. Yang keempat, peneliti dapat melakukan pengecekan ulang apabila masih meragukan data yang sudah diperoleh. Sedangkan kekurangan dari metode kualitatif antara lain, peneliti harus meluangkan waktu yang lebih lama. Yang kedua, sasaran penelitian bisa merasa bosan saat didatangi lebih dari satu kali. Dan yang terakhir, peneliti harus memiliki tingkat kepekaan tinggi dan kemampuan menggali data.
Sekian dari kelompok kami, semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat dan barokah. Dan mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.